Sebab itu perlu satu pergumulan ya untuk memahami firman tentang imam besar Melkisedek, mana dia itu tidak bersilsilah, tidak bergama, tidak berubu, ya, tidak ada awalnya dan tidak berkesudahan, dan itu adalah anak Allah. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera yang dari surga dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Adapun ya tema pemberitaan firman pada saat ini adalah ia tidak bersilsilah. Maksudnya ia tidak bersilsilah, ia tidak berbapa, ia tidak beribu, tidak berawal, dan tidak berkesudahan. Ya, khotbah untuk minggu ini dengan judul tersebut, ini bagian yang pertama, berarti nanti minggu depan bagian yang kedua. Kita akan membaca Suratan Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10. Saya minta kalau minggu pagi itu disiapkan ini untuk khotbah, ini untuk pembaca, dikasih tanda. Anda perhatikan ayat 3. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap jadi imam sampai selama-lamanya. Dan dalam betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, lalu kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas hukum Taurat untuk memungut persekutuan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persekutuan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun dia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang berkehendak diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia mana menerima persekutuan, dan di sana dia yang telah dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan peran-peran Abraham dipungut juga persekutuan dari Lewi yang telah menerima persekutuan, tetapi yang masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya, ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya hidup. Terima kasih. Ya, sudah perhatikan ayat yang ke-8. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia huruf besar ya, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Kalau dalam terjemahan lama demikian. Maka di sini yang menerima hasil di dalam 10 esa itu orang yang akan fana. Tetapi di sana ada seorang yang disaksikan bahwa ia kekal. Ya, ini ceritanya waktu Abraham itu telah mengalahkan raja-raja. Ya, diantaranya ada Nimrod juga. Ya, Nimrod itu punya nama lain Amrafel. Ya, kemudian
Lot dan keluarganya yang merupakan keponakannya Abraham itu juga ditawan. Mereka semuanya bisa dibawa pulang, bahkan mendapatkan jarahan yang sangat banyak sekali. Nah, pada waktu itu Melkisedek ya itu datang membawa roti dan anggur ya. Kemudian Abraham dikatakan mempersembahkan yang paling baik dari jarahan ya, yang paling baik dari semua jarahannya kepada Melkisedek ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, kemudian di sini dikatakan bahwa orang yang kepadanya Abraham, bapak leluhur kita, katanya Rasul Paulus, itu memberikan persepuluhan ya. Dan kemudian Melkisedek itu memberkati Abraham. Betapa dahsyatnya orang itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Dan persepuluhan itu dikatakan di sini, di bumi ini diterima oleh manusia fana. Tetapi di sana ia yang adalah kekal, dia itu yang mempunyai hak atas persepuluhan tersebut. Imam besar Melkisedek, imam besar agung, itu yang memiliki hak kekal atas persepuluhan. Tetapi di dalam bilangan, di dalam kitab-kitab Taurat dikatakan ya, haknya Tuhan itu diberikan kepada Lewi ya, sehingga Lewi itu tidak mendapatkan pusaka di tengah-tengah orang Israel ya. Saya tidak akan berbicara khusus tentang persepuluhan, tetapi kita akan membaca Nehemia pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Menetap penduduk Yerusalem dan Yehuda. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, dan orang-orang lain membuat bukti untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem. Kota yang kudus itu, sedangkan 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Terima kasih. Ya, yes. Nehemia 11 ayat 1-2 ini secara nyata ya dulu peraturannya seperti itu. Tetapi firman Tuhan tentunya tidak sekedar sejarah yang sudah terjadi dan ditulis, tetapi itu merupakan firman nubuatan. Ya, Amsal mengatakan bahwa undi itu dibuat manusia, tetapi hasilnya itu ditentukan oleh Tuhan. Seperti dibuat undi untuk menetapkan siapa pengganti dari Yudas Iskariot. Nah, ada 2 orang, akhirnya yang keluar adalah Matias. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi undi itu dibuat manusia, kertasnya ditulisi ya manusia yang menulis, tetapi hasilnya itu ditetapkan oleh Tuhan. Nah, demikian juga pada waktu itu ya, setiap 10 orang dari orang yang kembali dari Babel yaitu diundi. Kalau para pemimpin ya tempatnya di Yerusalem, tetapi yang lainnya rakyat itu 10 orang itu 1 orang tinggal di Yerusalem. Mereka tuh menerima undi. Ya, tentunya mungkin pada hari raya Rosh Hasanah ya. Dan semua orang yang lainnya itu memuji orang yang rela menetap di Yerusalem. Jadi untuk menetap di Yerusalem itu perlu kerelaan. Karena kalau kita melihat tabernakel ya tentunya itu harus merubek tirai. Bapak masih Tuhan, berarti persepuluhan itu ya itu pembicaraan bagi orang yang paham pelayanan imam besar Melkisedek. Bukan berarti orang yang tidak berpuluhan tidak masuk surga ya. Orang-orang di halaman itu tidak kecuali mezbah kurban bakaran, dia tidak ngerti tentang perkara ini, Bapak Tuhan. Tetapi pada zaman dahulu ya, sejak zaman purbakala itu persepuluhan itu harus dipersembahkan kepada imam dan raja ya, imam dan raja. Kalau sudah membaca kitab Samuel, ketika orang Israel minta raja, maka Samuel mengatakan, kamu minta raja padahal Tuhan itu rajamu ya. Enggak, kami mau seperti bangsa di sekitar kami.
nanti kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus bayar pajak persepuluhan, kamu harus banyak hal aturannya. Ya, kami mau. Lah sebab itu bangsa-bangsa negara yang sekarang menarik persepuluhan 10%. Nah, itu kerajaan di bumi, lebih-lebih lagi kerajaan di surga. Ya, dan imam besar tadi dikatakan di bumi ada manusia fana yang menerima persepuluhan kan. Nah, tapi di sana ia yang dikatakan kekal, ya, imam besar Melkisedek itu menerima persepuluhan, ya. Kita akan kembali kepada Ibrani pasal yang ke-7. Saya baca ulang ayat yang ketiga. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi anak Allah, ya, itu tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak ada awalnya dan hidupnya tidak ada akhirnya, ya. Dan itulah juga, ya, keadaannya imam besar Melkisedek, ya. Bapak yang kasih Tuhan, tadi sudah saya katakan, ya, bahwa imam besar Melkisedek itu menerima persepuluhan dari Abraham, dari semua jarahan yang paling baik. Pada waktu itu yang menjadi imam besar dan raja di Salem, di Yerusalem, itu adalah Sem, anaknya Noh. Namun demikian yang disebutkan di dalam Kejadian 14 ayat 17 dan 20, bahkan yang diulang lagi di dalam Ibrani pasal 7, pada waktu itu terjadi yang namanya teofani. Ya, teofani. Teofani itu di mana Allah itu memanifestasikan diri datang sebagai manusia. Tapi dalam waktunya tidak lama, cuma sebentar sesuai dengan urusannya. Seperti 3 orang, ya, Tuhan dan 2 malaikat yang datang kepada Abraham ketika Abraham sedang bersantai di depan kemahnya, ya. Sama Abraham ditahan untuk kemudian disajikan makanan dan minuman, dan kemudian yang 2 berangkat ke Sodom, yang 1 bincang-bincang dengan Abraham. Terjadi langsung teofani dan angelofani, ya. Ada juga yang namanya Kristofani. Ya, Kristofani itu artinya Kristus yang datang setelah kebangkitannya, setelah dia naik ke surga, dia datang, ya, kepada orang-orang yang dikehendaki, ya. Seperti salah satunya kepada Saulus, ya, di dalam panggilannya. Kemudian ada juga yang namanya Satanifani. Ya, itu di mana Satan atau setan itu menyerupakan dirinya dalam wujud manusia yang bisa kita lihat, bisa kita pegang. Dia bisa berbelanja, dia bisa nginap di hotel, dia bisa masuk restoran, ya. Tapi dia punya tugas khusus sesuai dengan kepentingannya. Jadi ada teofani, ada angelofani, ada kristofani, ada juga satanifani. Nah, yang terjadi yang ditulis dalam Ibrani pasal 7 itu adalah, ya, teofani. Kapan kasih Tuhan, ya, berbicara, ya, dan mendengarkan tentang imam besar Melkisedek itu perlu pergumulan karena pelayanannya, ya, melintasi semua langit. Kalau imam besar Harun masuk ruang maha suci, ya, di halaman dia memercik misbah kurban bakaran sehingga misbah kurban bakaran itu menjadi maha kudus sekalipun letaknya di halaman, ya, karena ia membawa darah dan ukupan untuk memasuki ruang maha suci, ya. Ia memercik barang-barang maha kudus, bahkan misbah kurban bakaran pun menjadi maha kudus. Kita akan baca Imamat 16 ayat 33.
Kalau harus mengadakan pendamaian bagi tempat Maha Kudus, bagi kemah pertemuan dan bagi mesbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu dan jemaah itu. terima kasih. Ya, Imamat 16 ayat 33 ini susunannya persis seperti Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Ya, pada hari raya pendamaian, ya, mengadakan pendamaian bagi tempat Maha Kudus, bagi kemah pertemuan, disebut kalau di sana bagi bait suci, kemudian bagi mesbah dan bagi orang yang jemaat yang beribadah. Mesbah di sini adalah dalam bahasa Inggrisnya disebut altar. Ya, altar itu kalau kita membaca Keluaran pasal 27 ayat 1 dan 2 itu tempat, ya, persembahan binatang. Ya, kita baca kitab Keluaran pasal 29 ayat 37. Kecuali namanya haruslah kau mengadakan pendamaian bagi mesbah itu, haruslah kau menguduskannya, maka mesbah itu akan jadi Maha Kudus. Setiap orang yang kena kepada mesbah itu akan jadi kudus. Ya, jadi mesbah korban bakaran itu letaknya di halaman, tapi fungsinya, ya, darah. Nah, itu dibawa sampai di balik tirai. Ya, kita baca Keluaran 40 ayat 10. Jika kau rapilah mesbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya, demikianlah kau harus menguduskan mesbah itu, sehingga mesbah itu Maha Kudus. Nah, kalau di sini jelas juga kau rapilah mesbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya, demikianlah engkau harus menguduskan mesbah itu sehingga mesbah itu Maha Kudus. Ya, jadi berbicara tentang pelayanan imam besar itu tidak gampang. Ya, kita yang mendengarkan juga perlu hati-hati karena imam besar sendiri waktu itu, ya, Harun itu kalau sampai salah, ya, kalau sampai salah hukumannya mati, dan terbukti, ya, Nadab dan Abihu karena dia salah dengan pelayanan, ya, membawa api asing, maka mati disambar api yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita akan berbicara lebih lanjut, saudara perhatikan hal-hal sebagai berikut. Kita akan baca Mazmur 39 ayat 5 dan 6. Sungguh hanya beberapa tempat saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang lama. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan dengan sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merawatnya nanti. Ya, Raja Datu sangat menyadari bahwa manusia itu dikatakan hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurnya. Telempap itu telapak tangan, artinya cuma sedikit, ya. Hidup manusia itu di hadapan Tuhan seperti sesuatu yang hampa, seperti sesuatu yang kesia-siaan. Itu diakui juga oleh Raja Salomo. Ia hanyalah bayangan yang berlalu, tetapi ia hanya mempeributkan yang sia-sia. Manusia yang kondisinya seperti itu tuh, selama dia tuh di bumi yang cuma sebentar ini dibandingkan dari kekal sampai kekal, itu hanya mempeributkan yang sia-sia, ya, dan menimbun, tetapi ia tidak tahu siapa yang akan meraupnya. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca juga Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai 15. Allah di atas semua Allah. Siapa yang menakar air laut dengan tepuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, membuka tubuh tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan gajah, atau bukit-bukit dengan raja?
Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai nasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timah dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Nah, inilah kondisinya manusia, ya. Bangsa-bangsa yang sekarang ini jumlahnya sekitar 8 miliar itu di mata Tuhan seperti setitik air di dalam timba, seperti sebutir debu di dalam neraca. Kalau 8 miliar saja ukurannya seperti itu di mata Tuhan, apalagi orang per seorang. Bahkan pulau-pulau itu tidak lebih dari abu halus beratnya, ya. Kita akan baca Yesaya 55 ayat 7 sampai 11. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah dia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, yang tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi yang akan melaksanakan apa yang Kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ya, kita harus memahami sebagai manusia itu begitu hampa, ya, seperti uap yang berlalu sebentar saja. Namun demikian ributnya tidak karuan pada saat menimbun, padahal dia tidak tahu, ya, siapa nanti yang akan meraup, yang akan menguasai, ya. Sebab itu Tuhan juga katakan, ya, di sini bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangannya manusia, rancangan Tuhan pencipta alam semesta yang namanya sangat banyak, yang begitu dahsyat. Itu kalau dibandingkan dengan rancangan kita tidak ada, ya, nggak bisa diperbandingkan, terlalu kecil, terlalu remeh, ya, karena rancangannya Tuhan itu bukan rancangan manusia. Seperti tingginya langit, ya, sementara kita ada di bumi dan kita sangat kecil sekali. Nah, untuk memahami sesuatu yang dikerjakan Tuhan sejak zaman purba, sejak zaman dunia belum dijadikan sampai dia punya rencana dalam kekekalan nanti, kita tuh tidak bisa mikir. Raja Daud itu di dalam Mazmur 139 untuk memikirkan yang dikerjakan Tuhan itu terlalu sulit. Nah, demikian juga untuk memahami bahwa Imam besar Melkisedek itu tidak bersilsilah, tidak berbapa, tidak beribu, ya. Dia juga tidak berawal, bahkan tidak berkesudahan, dan itu disamakan dengan anak Allah, ya, karena Imam besar Melkisedek itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Berarti Tuhan Yesus Kristus itu tidak bersilsilah, tidak berbapa, tidak beribu, ya, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Padahal kita tahu dan semua orang tahu, ya, ketika di bumi 34 tahun ada Bapak Yusuf, ada Ibu Maria. Sulit kita memikirkannya, Bapak yang kasih Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah tokoh maha paradoksal. Malaikat Garuda, para guru, para penatua, para penghulu, bahkan hierarki tubuh Kristus itu juga tokoh paradoksal.
Ya. Oleh sebab itu, bagaimana sikap kita? Karena otak kita tuh yang bikin Tuhan. Ya. Seluruh hidup kita dari ujung rambut sampai telapak kaki itu yang bikin Tuhan. Seperti suatu benda ciptaan itu dia tidak bisa mikir tentang penciptanya. Ya, apapun itu. Lah demikian juga kita tidak akan pernah bisa paham 100% tentang pencipta kita. Karena dia banyak kali menyembunyikan rahasia-rahasia. Lah yang sudah diberikan itu untuk manusia. Ulangan 29 ayat 29. Amsal 25 ya, ayat 1 dan seterusnya itu mengatakan demikian. Oleh sebab itu kita harus punya sikap yang baik. Kita baca ulang Yesaya pasal 5 ayat 21 sampai 24. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang jadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang menghinakan reputasi karena suap dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu seperti limbah api memakan jerami, dan seperti telur kering habis lenyap dalam nyala api. Demikian akar-akar mereka akan jadi busuk, dan untungnya akan berterbangan seperti abu. Karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam, lalu menista firman yang Maha Kudus dalam Israel. Ya, jadi jangan sekali-kali kita ini menista firman dari yang Maha Kudus. Kita baca Yeremia pasal 23 ayat 16 sampai 22. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan menyatakan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat, dan kepada setiap orang yang mengikuti kejujuran hatinya mereka berkata, malah petaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga yang memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah angin badai Tuhan yang kekengatan murka telah keluar menyamar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir Tuhan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka diam. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Nah, dari Yeremia pasal 23 ayat 16 sampai 22 ini kita mengerti siapa nabi palsu dan siapa hamba Tuhan yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, ya. Mereka harus membawa umat itu kepada pertobatan seperti layaknya Yohanes Pembaptis, sekalipun mengalami proses yang berat sampai akhirnya ketika menegur Herodes maka dipancunglah kepalanya. Bapak kasih Tuhan, kita akan membaca juga Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Nah, jadi kita tidak bisa ya menghina firman, karena firman itu sabda dari Tuhan, pencipta alam semesta. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita akan melihat ya siapa-siapa saja pemberita firman itu, yang mana Tuhan memerintahkan supaya firman yang disampaikan itu tidak boleh dinista. Ya,
tidak boleh dihina, karena firman itu pasti akan kembali kepada Tuhan dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Dia yang berfirman itu tinggi jauh di surga, kita yang menerima firman itu di bumi. Sementara kita ini 8 miliar ini, kata Tuhan, cuma setetes air dalam timba, sebutir debu di dalam neraca. Nah, sebab itu perlu satu pergumulan ya untuk memahami firman tentang imam besar Melkisedek, di mana dia itu tidak bersilsilah, tidak berbapak, tidak beribu, ya, tidak ada awalnya dan tidak berkesudahan, dan itu adalah anak Allah. Kita akan membaca Injil Matius pasal 21. Kita baca ayat 33 sampai 43. Agak cepat saja. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Enggaklah suatu perumpamaan yang lain adalah seorang penentang membuka kebun anggur dan menanamkan sekelilingnya, yang menjadi lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian yang menyewakan kebun itu para penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, dia menyuruh orang-orangnya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya dia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, dia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke dalam kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila Tuhan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, dia akan membinasakan orang-orang saat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan melakukan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Terima kasih. Ya, tadi kita membaca hamba-hambanya dipukul, banyak yang dibunuh, bahkan anaknya pun ya dikatakan ketika datang itu dilemparkan keluar dari kebun anggur tersebut. Baru setelah itu di luar dari kebun anggur itu dibunuh. Itu menunjuk pada Tuhan Yesus yang dibunuh di luar Yerusalem. Berarti kebun anggur itu menunjuk Yerusalem. Ya, Yerusalem itu pada zamannya Daud Salomo itu ibu kotanya dari kerajaan Israel. Tapi masih Tuhan. Nah, nanti Yerusalem itu menjadi ibu kota dari kerajaan surga. Wahyu pasal 21-22 mengatakan demikian. Nah, Bapak kasih Tuhan, Yerusalem itu juga menunjuk pada pengantin perempuan mempelai anak domba. Wahyu pasal 21 ayat 9 dan seterusnya. Mari ke sini aku tunjukkan pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, berarti pembangunan tubuh Kristus yang dimulai dari panen raya menyatukan Israel dan Goyim, yang memenangkan Israel. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Kemudian disatukan dengan Goyim yang dipanen. Wahyu pasal 14. Bapak kasih Tuhan. Itu nanti akan dibentuk ya menjadi orang-orang penghuni kerajaan surga. Ada warga, ada keluarga, ada pengantin perempuan mempelai anak domba. Wahyu 21 mengatakan demikian.
Nah, itu ditugaskan kepada suatu bangsa yang akan memberikan buah kerajaan. Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka itu adalah pemberita firman Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para nabi, para rasul, dan para gembala. Ya, ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru Injil, dan lain sebagainya. Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya, apa yang mereka sampaikan, sekalipun mungkin pemberitaannya sedikit, seperti Nabi Yunus, ya, Yoel dan sebagainya, itu firman yang dahsyat. 5 kitab seperti yang ditulis Musa, itu firman yang dahsyat. Yesaya, Yeremia, Yeskiel yang pasalnya banyak, itu firman Tuhan. 4 Injil, kemudian para rasul, Yakobus yang cuma nulis sedikit, Yudas yang cuma nulis sedikit, itu semuanya firman Tuhan yang harus kita hargai. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tidak bisa melecehkan, menista, menghina, ya, karena nanti harus berhadapan dengan Dia yang berfirman. Ketika firman itu menjadi hakim pada akhir zaman, Injil Yohanes mengatakan demikian. Kemudian kita akan membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, kita baca ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, karena dunia ini dijadikan oleh firman. Firman itu telah ada di dunia ini, tetapi ya, manusia itu tidak mengenal. Terus sampai ayat 14 ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, ini Israel pun tidak menerima. Terus, Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. ayat 14, perhatikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih. Ya, firman itu telah menjadi manusia. 3,5 tahun dia melayani, 42 bulan, 1260 hari, ya, kurang lebih 34 tahun. Firman itu bukan lagi teofani, tetapi menjadi manusia melalui proses kelahiran layaknya manusia dilahirkan, sehingga dia, ya, selama 34 tahun itu dia ada bapa, dia ada ibu, ya. Kemudian tahun 34 Masehi kembali ke surga. Namun demikian 2 hari kemudian dia akan datang. 2 hari itu sama dengan 2000 tahun. Sudah bisa baca Injil Lukas 10 ayat 35, tidak usah dibaca ya. Kemudian 2 Petrus 3 ayat 8. Kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, maka 1000 tahun itu sehari, sehari itu 1000 tahun. Kita baca Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 5.
Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya dan telah ditetapkan sebagai yang berhak melalui segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ya, pada zaman dahulu Tuhan itu berfirman melalui hamba-hambanya. Tetapi pada zaman akhir dikatakan, ya, Tuhan berfirman kepada manusia melalui perantaraan anaknya. Ya, seperti tadi Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Katanya Yohanes Rasul demikian. Ya, kata Ibrani, pada zaman akhir Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Berarti 2000 tahun yang lalu itu sudah disebut zaman akhir. Karena apa? Nanti 2000 lagi, ya, 2 hari lagi Dia datang. Setelah itu bumi ini yang lama ini dihancurkan. Berarti sudah akhir. Ya. Kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 20. Saudara cermati, saudara sabar sampai nanti kita memahami maksud Tuhan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ya, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Berarti Bapak Ibu yang kasih Tuhan, rencana bahwa Allah itu harus turun sendiri ke dunia, bukan lagi dalam wujud teofani, tetapi Dia harus berdiam, ya, menjadi manusia lewat proses kelahiran selama kurang lebih 34 tahun untuk melakukan, ya, penyucian untuk menebus dosa umat manusia, untuk menyelamatkan manusia yang dikasihinya. Itu sudah direncanakan sebelum dunia ini dijadikan. Bukan ujuk-ujuk begitu saja, tidak, tetapi ya, Ia itu telah dipilih. Artinya Tuhan itu sudah menetapkan bahwa dirinya sendiri nanti pada zaman akhir itu akan datang ke dunia. Kalau zamannya Abraham masih dalam wujud teofani. Dalam perjanjian lama ada teofani, angelofani, ada satanifani. Dalam perjanjian baru, ya, ada kristofani dan ada satanifani. Ya, mengapa kok direncanakan sejak dunia belum dijadikan? Ada apa? Kita akan baca Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dibicarakan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku tidak naik ke langit, aku tidak mendirikan tahta mengatasi bintang bulan Allah, dan aku tidak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku tidak naik mengatasi ketinggian awan-awan, tidak menyamai yang maha tinggi. Ayat 15. Sebaliknya dalam dunia orang mati kau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya, jadi jauh sebelum dunia itu ditata ulang, ya, jauh sebelum Adam Hawa itu, ya, diciptakan, telah terjadi kejatuhan. Kalau berita yang saya dengar itu kurang lebih 70 juta tahun yang lalu. Sedangkan kalau kemusnahan dinosaurus itu 50 juta tahun yang lalu.
Ya. Nah, 70 juta tahun yang lalu itu Lucifer, itu nama yang sebenarnya dari kerub yang kemudian menjadi Satan, ya. Karena kesombongannya ingin menjadi raja yang disembah, pengen menjadi Tuhan. Nah, kerinduan Lucifer, permintaan Lucifer itu dituruti sama Tuhan, ya. Maka dia menjadi raja di neraka. Ayat 15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Dia menjadi raja, tetapi di neraka. Dan rata-rata ya kaisar, raja pada zaman dulu itu, Bapak Tuhan, semuanya minta disembah sebagai Allah. Ya, minta disembah sebagai Allah. Nah, mereka juga menjadi raja-raja di neraka. Ya. Kejatuhan Lucifer ini juga digambarkan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Mari dibaca. Kalau Tuhan berkata, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan bersembunyikan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah masalah dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam kandungan, dan penderitaannya tidak melahirkan ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padan yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan mengetarkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki dan akan mendapatkan semua bangsa dengan gagah besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan kelatanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Terima kasih. Ya, sebelum kita memahami lebih lanjut Wahyu pasal 12, firman itu bersifat dulu, sekarang, dan yang kekal itu sama. Dan firman itu mengalami maju terus, progresif sampai kepada kegenapannya yang sempurna. Dan kerap kali Tuhan itu menyembunyikan rahasianya di antara barisan ayat, barisan pasal. Seperti kalau kita membaca tadi Yesaya 14, itu kan bicara tentang ejekan tentang Babel. Babel yang kita ketahui ya Babel zamannya Nimrod, Babel zamannya Nebukadnezar, Babel di dalam kitab Wahyu pasal 17-18. Nah, tapi di situ Tuhan beberapa ayat menyembunyikan tentang kondisinya Lucifer pada zaman kejatuhannya. Itu haknya Tuhan, karena kemuliaan Tuhan itu menyembunyikan segala sesuatu di dalam firman yang runtut, nanti tahu-tahu ada sesuatu yang tersembunyi. Ya, nah demikian juga Wahyu pasal 12 ini ya yang ditunjukkan kepada Yohanes Rasul itu cerita tentang kejatuhan Lucifer pada zaman dulu. Ya, 70 juta tahun yang lalu, di mana dia menyeret sepertiga dari bintang-bintang, menyeret para malaikat. Kemudian disambung ya tentang zaman gereja. Bapak kasih Tuhan, tentang zaman gereja, di mana perempuan yang melahirkan anak-anak Tuhan ya itu mengalami ancaman, namun dia disembunyikan di padang gurun selama 3,5 tahun, 42 bulan, 1260 hari. Padang gurunnya adalah dunia. Waktu seperti itu adalah waktu pelayanannya Tuhan Yesus. Artinya kalau ibu itu hidupnya sesuai dengan jalur perjalanannya Tuhan Yesus, mengikuti kemana saja anak domba pergi, sekalipun di padang gurun dia terpelihara dari intaian mata ular. Ya, jadi firman itu demikianlah cara Tuhan ya menulis firman-Nya. Apalagi kitab Wahyu itu kitab yang terkena ruang maha suci. Untuk memahami kita harus banyak menangis di kaki Tuhan, merobek tirai, menyembah Tuhan, menaikkan syafaat permohonan, melakukan meditasi
ya, meditasi, memohon belas kasihan Tuhan. Nah, sehingga kita akan melihat sedikit cahaya kemuliaan tersebut. Ya, jadi Wahyu pasal 12 itu sejarah kejatuhannya Lucifer. Tapi itu juga merupakan nubuat untuk pergumulan para hamba-hamba Tuhan, para ibu. Karena ibu itu menunjuk seorang gembala, bapak itu menunjuk seorang gembala. Suratan Tesalonika mengatakan demikian, yang melahirkan anak-anak rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya terancam. Kalau pada zaman dulu 2000 tahun yang lalu ancamannya jelas. Para rasul itu mati, martir. Demikian juga orang-orang suci pada zaman dulu. Lah mereka katakan tetap selamat. Ya, sekalipun hidup di padang gurun dalam pemeliharaan ajaran Tuhan yang sudah ajarkan selama 1260 hari, 3,5 tahun, 42 bulan. Maksudnya demikian, ya. Ya, jadi Tuhan itu Maha Tahu. Nama Tuhan itu banyak sekali, tetapi menunjukkan bahwa Tuhan itu Maha Dahsyat, Maha dalam segala hal. Dia Maha mampu melakukan segala perkara. Tidak ada perkara yang mustahil di dalam pandangan Tuhan. Ya, bahwa Lucifer dan sepertiga malaikat yang terseret itu pasti berulah, itu sudah dibaca oleh Tuhan yang Maha Tahu. Sehingga sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia dijadikan, ya, Tuhan Yesus Kristus atau sebagai anak domba Allah itu, ya, sendirinya dia sudah merencanakan bahwa dia akan datang pada akhir zaman untuk menyelamatkan umat manusia yang dicintainya, ya. Kedatangannya sebagai manusia itu dinubuatkan, dinyatakan dalam firman nubuatan. Mari kita baca Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, nama pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lanjut, maksud saya Yesaya 7 ayat 13 dan 14. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ya, kemudian Injil Matius pasal 2 ayat 2 sampai 46. 2 sampai 6. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata padanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem dalam Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka dan memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan panggil seorang pemimpin yang akan membalakan umatku Israel. Terima kasih. Ya, kitab para nabi atau perjanjian lama itu sudah menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, anak manusia, yaitu firman yang menjadi daging. Namun demikian, orang-orang yang dipilihnya, orang-orang miliknya sendiri, yaitu Israel sama Yahudi, tidak menerima, bahkan menyalibkannya. Mereka bersumpah ketika para penguasa yang menjatuhkan putusan itu disuruh milih antara
Yang dibebaskan Tuhan Yesus atau Barabas? Bebaskan Barabas, salibkan dia. Kemudian diingatkan ya tentang dosa tersebut. Biarlah semua dosanya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Dan bahkan semua murid Tuhan yang mengajarkan jalan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus itu diburu kemanapun mereka itu pergi dan selalu membuat hambatan. Sampai akhirnya Rasul Paulus mengatakan dia mengebaskan debu kakinya. Dah sejak saat ini berhenti berbicara untuk Israel Yahudi. Kemudian dia menjadi rasul untuk bangsa lain. Itu semuanya diizinkan Tuhan. Kalau Israel itu menjadi seteru Injil karena kita goyim. Tapi ada waktu jatah untuk goyim itu cuma 2000 tahun. Ya, cuma 2000 tahun. Setelah itu nanti keselamatan itu akan kembali kepada pemilik aslinya, yaitu orang Israel. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, semua yang dibuat Lucifer, ya, itu semuanya terbaca. Apa yang menjadi rancangannya, apa yang nanti akan dilakukan, itu terbaca oleh Tuhan karena Tuhan itu Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di dalam pandangan Tuhan, sehingga ya diciptakannya Adam dan Hawa. Betul, ketika mereka itu sudah diciptakan, mereka tergoda dan jatuh. Kita akan baca Kejadian pasal 3 ayat 15 dan 16. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan membuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau melahirkan anakmu, namun engkau akan berjanji kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Ya, jadi ketika kejatuhan itu sudah terjadi karena tipu daya ular atau Satan, dalam kitab Wahyu ular itu sama dengan Satan, ya. Maka Tuhan itu bersabda bahwa ya ada perempuan, ada Adam, ada ular. Dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara ular itu dengan perempuan itu akan ada permusuhan, ya. Dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunannya itu keturunannya perempuan, itu akan meremukkan kepalanya ular. Tapi ular itu sendiri akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan tadi. Jadi yang maju ketika meremukkan tumit dari keturunan perempuan itu bukan keturunannya ular, tapi dia sendiri yang maju, Satan sendiri yang maju. Terima kasih Tuhan. Nah, apa yang diucapkan Tuhan itu terwujud ketika anak Allah, ya Tuhan Yesus, atau bukan lagi teofani, tetapi Allah sendiri turun, ya Allah sendiri turun ke dunia, maka melalui keturunan perempuan, kan keturunan perempuan melalui kelahiran maksudnya, ya. Tumitnya diremukkan oleh Satan, sehingga seluruh hidupnya dalam pelayanan itu penuh dengan kesengsaraan, ya penuh dengan kelemahan kesengsaraan, bukan kelemahan dosa, tetapi penuh dengan penderitaan. Namun dia berhasil meremukkan kepala ular justru pada saat dia mati di atas kayu salib. Kita akan baca 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 58. Hai mau dimanakah kemenanganmu, hai mau dimanakah sengatmu, sebab mau ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat.
tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Ya, jadi ketika benih perempuan sesuai dengan Kejadian 3 ayat 15, sesuai dengan Wahyu 12 ayat 4 sampai 5, itu telah datang ke dunia, ya, dan disalibkan. Disitulah justru kekalahannya setan. Ya, sekalipun tumitnya diremukkan, tapi dia berhasil. Justru dengan kematiannya itu dia meremukkan kepalanya setan. Ya, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, karena sengat maut itu dosa. Ya, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati. Dia masuk ke neraka, memproklamirkan kemenangannya, bangkit dan kembali ke surga. Karena tidak mungkin dia tetap tinggal di dalam maut, karena dia adalah Allah. Dia memegang kunci maut dan kunci alam maut. Kitab Wahyu mengatakan demikian. Ya, kita akan membaca Kolose pasal 2 ayat 14 sampai 15. Dengan menghapuskan surat hutang yang dari ketentuan-ketentuan hukum sudah kuasa mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan mematikannya pada kayu salib. Ia telah menyusupi pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka pemenang hukum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus itu disalib, Bapak yang kasih Tuhan, itu sudah direncanakan sejak dunia belum dijadikan. Ya, pada saat dia itu disalib, Bapak yang kasih Tuhan, itu semua surat hutang dosa manusia yang percaya padanya itu dipakukan pada kayu salib. Nah, pada saat dia bangkit dalam kemenangan, ya, dia itu seperti melucuti pemerintah penguasa dan menjadikan mereka itu tontonan umum dalam kemenangan Tuhan Yesus. Pemerintah penguasa itu maksudnya pemerintah kegelapan, kuasa kegelapan, pemerintahan iblis. Ya, kemudian kita akan perhatikan mengapa pula Tuhan itu harus datang ke dunia dan mati disalib. Ya, mengapa? Apa dia tidak bisa menyelamatkan dari surga? Ya, kita baca Mazmur 8 ayat 4 sampai 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya bersama seperti Allah dan telah mengangkatnya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah, terima kasih. Ya, Daud ini mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Menongsoki sopo toh? Kok Gusti Allah itu kelingan terus. Segala sesuatu yang sudah diatur sedemikian rupa sejak 70 juta tahun kejatuhan Lucifer. Tuhan sudah ngerti semua yang akan terjadi karena dia itu maha kuasa, maha tahu dan maha memahami semuanya. Namanya tuh maha dalam banyak hal. Ya, manusia itu siapa? Ayat 5, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Manusia itu dibuat hampir sama seperti Allah. Sebab itu sangat diingat oleh Tuhan. Ya, kita akan membaca Kejadian pasal 1. Saudara perhatikan, ini memang pelajaran sulit, ya. Namun ini merupakan suatu rahasia di balik tirai yang harus kita pahami. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah menciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, sudah perhatikan. Baiklah kita ini huruf besar. Ya, kita itu merupakan pronomina persona pertama jamak. Ya, jadi kita itu merupakan pronomina persona pertama jamak. Ya, orang pertama tapi jamak kita. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah itu menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut rupanya. Sementara kalau kita membaca, ya, Ulangan 6 ayat 4, nanti kita kembali ke kitab Kejadian. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan itu esa. Tuhan itu satu. Markus 12 ayat 29. Ini perjanjian lama. Kita lihat perjanjian baru. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang pertama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan itu esa. Kalau kita ke surga, kalau kita masuk Dewan Musyawarah Tuhan, Tuhan itu satu. Tuhan Yesus Kristus tidak ada jejer-jejer gitu, tidak ada. Ya, Tuhan itu esa. Perjanjian lama mengatakan demikian, perjanjian baru juga mengatakan demikian. Kita kembali kepada Kejadian 1 ayat 26, 27 tadi. Ya, sebagaimana kita manusia masing-masing, karena kita kan diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan, yang pronominanya itu adalah kita. Ya, padahal Tuhan Allah itu esa. PL maupun PB mengatakan demikian. Nah, sebagaimana kita ini, ya, manusia itu diciptakan sama dengan Tuhan. Kita manusia itu punya badan, kita punya jiwa, kita punya roh. Ya, maka gambar yang olehnya kita diciptakan, yang disebut kita tadi, ya, itu juga punya badan, punya jiwa, punya roh, sehingga disebut kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sering diajar, ya, kalau kita bisa menyatukan badan jiwa roh kita pada satu kehendak, maka itu dahsyat. Tapi seringkali manusia itu antara badannya dengan jiwa rohnya berbeda. Badannya punya keinginan sendiri, sementara jiwa rohnya punya keinginan sendiri. Jiwa rohnya ingin mendekat kepada Tuhan, pengen menyembah Tuhan, tetapi badannya lemah, sehingga waktu menyembah Tuhan di Taman Getsemani ngantuk, tertidur. Sehingga Tuhan katakan berjaga dan berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan, karena badan itu lemah, tetapi roh itu penurut. Jiwa roh kita itu penurut, mencari hadirat Tuhan. Ya, tetapi badan kita tuh maunya beda, liar. Ya. Nah, jadi manusia sebagai manusia, sebagaimana manusia itu punya badan, punya jiwa, punya roh. Ya. Maka pencipta kita yang menjadi patron, yang menjadi blat, ya, yang menjadi gambar, menjadi contoh, dia itu juga punya badan, punya jiwa, punya roh. Ya, terima kasih Tuhan. Kita membaca 1 Tesalonika 5 ayat 23.
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi manusia itu punya badan, punya jiwa, punya roh. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua nanti, ya, supaya kita itu kudus dan tidak bercacat celah. Jiwa roh kita nurut sama Tuhan. Badan kita, daging kita juga harus mengalami pengudusan, dibersihkan, disucikan, ya. Hal ini sulit dipahami, Bapak Ibu Tuhan. Kalau manusia terdiri badan, jiwa, roh, ya banyak orang paham, para dokter paham. Makanya ada dokter jiwa, psikolog itu, ya. Kalau orang dikatakan sakit badannya, ya tentunya dia sakit-sakit seperti yang kita ketahui, badannya sakit, pusing, ya, vertigo, migrain, mah dan sebagainya. Tapi ada orang dikatakan sakit jiwa, ya, sakit jiwanya, ya, sakit badannya, sakit jiwanya, sakit rohnya, artinya tidak rohani, ya. Tidak mau berpikir tentang perkara-perkara yang rohani, yang spiritual, ya. Gampang kita memahami. Terlebih-lebih lagi, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, untuk orang, ya, yang belajar atau orang yang mahir di dalam Ngrogosukma, ya, dia akan sangat memahami perkara ini, ya. Pada saat orang itu pergi Ngrogosukma, dia itu bisa melihat badannya yang ditinggalkan, mungkin dalam posisi sedang meditasi atau mungkin dalam posisi sedang tergeletak sambil meditasi, ya. Dia melihat ketika dia pergi, ketika jiwa rohnya itu pergi, ya, dia melihat badannya yang tergeletak. Oh, itu badanku, oh ini jiwa rohku, ya. Bapak kasih Tuhan, kita akan membaca tentang meditasi. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dibaca bahasa Inggrisnya. This book of the Lord shall not depart out of their mouth, but thou shalt meditate day and night. Nah, terima kasih. But thou shall meditate therein day and night. Jadi Yosua itu waktu mau memimpin orang Israel masuk Kanaan, dia diperintahkan untuk setiap waktu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dengan merenungkan firman Tuhan, dia nanti ingat bagaimana Tuhan itu memimpin Abraham, memimpin Ishak, memimpin Yakub. Kemudian tahu bagaimana ketika orang Israel itu keluar dari Mesir, dahsyatnya Tuhan. Kalau itu direnungkan, maka membangkitkan semangat, kekuatan, keberanian dari Yosua. Maka dia dikatakan merenungkan firman itu siang dan malam. Merenungkan firman siang dan malam itu kalau dalam bahasa Inggrisnya meditate, kalau dalam bahasa Indonesia kan meditasi, ya. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bahasa Inggrisnya. This is the Torah of God, and it is of the meditate day and night. Nah, jadi kesukaannya Raja Daud itu merenungkan firman itu siang dan malam. Merenungkan itu artinya meditasi. Orang meditasi itu bukan diem, tapi sudah merenungkan firman Tuhan. Kalau sudah merenungkan firman Tuhan, nanti tahu-tahu wis rampung. Lu kok orang rampung untuk merenungkan firman Tuhan, lagi tekan ceritanya Rahab. Belum ini. Kalau sudah merenungkan firman Tuhan, sudah akan
sepertinya gitu memamah biak firman Tuhan itu dengan tidak membaca catatan, dengan tidak melihat Alkitab, tapi direnungkan. Oh, kalau kelakuannya seperti Yosua dan Kaleb, itu pasti masuk negeri Kanaan. Dia harus punya jiwa, punya hati yang lain. Kalau kelakuannya seperti 10 pengintai, mayatnya ikut bergelimpangan di padang gurun. Nah, itu namanya merenungkan firman siang dan malam. Ya, kalau saudara pada saat meditasi merenungkan firman itu siang dan malam, saudara akan kekurangan waktu untuk meditasi. Tapi kalau cuma diam aja, ini kok nandang ditutup toh. Ya, nandang rampung-rampung toh. Nanti kebablasan doeh. Ya. Jadi meditasi itu merenungkan firman siang dan malam. Ayat terakhir untuk meditasi ya. Mazmur 119 ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Bahasa Inggrisnya. I have all understanding that all my testimonies, my meditation. Ya, jadi dia Raja Daud itu menjadi lebih berakal budi dari semua gurunya. Karena apa? Peringatan-peringatan Tuhan itu direnungkan. Peringatan itu kan berarti dia diperingatkan, dimarahi sama Tuhan, diperingatkan sama Tuhan itu direnungkan. Wah, aku dhisik iki disengeni gara-gara iki. Wah, aku dulu tuh dimarahi gara-gara ini. Lah itu direnungkan. Ya, direnungkan, dan sekali dia diperingati Tuhan, karena itu direnungkan, tidak jatuh ke situ lagi. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita diajar pada saat kita meditasi, maka pada waktu tertentu Bapak Ibu kasih Tuhan, entahkah kita sedang duduk ataukah kita sedang baring-baring, ya, badan kita itu dijaga malaikat, ya. Kemudian sementara jiwa roh kita itu pergi di dalam bimbingannya malaikat. Saudara mau pergi kemanapun bisa dalam bimbingan Roh Kudus, di bimbingannya para malaikat. Ya, saudara mau pergi ke Laut Selatan, saudara mau pergi ke kerajaannya, ya, kerajaan penguasa utara, ya, penguasa Sinim, atau penguasa, ya, Timur Tengah, penguasa manapun saudara bisa dengan cara meditasi, ya. Badan saudara ditinggal, jiwa saudara pergi dibimbing Roh Kudus dan dijaga oleh para malaikat. Tapi kasih Tuhan, ya. Biasanya ketika kita mau berangkat, kita tuh bisa melihat, ketika kita sudah keluar begitu, kita melihat badan kita, ya. Nah, Yesaya pasal 11 ayat 1. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka melihat dasar bin Asyur dan pelajar bin Kedaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Nah ini ya, Yeskiel itu pada waktu itu berada di pembuangan di Babel, di negeri orang Kasdim, tepatnya di tepi sungai Kebar. Nah, Roh Kudus itu mengangkat, membawa dia, dibawa ke Yerusalem, ya, dibawa ke Yerusalem. Kemudian Yeskiel itu ditunjukkan sama Tuhan semua kelakuannya orang Yerusalem, orang Yehuda. Kok sampai dihukum Tuhan 70 tahun itu penyebabnya apa? Nah, nanti kalau sudah membaca ayat-ayat di bawahnya, tahu kelakuannya orang-orang, ya, para pemimpin tadi. Ya, jadi Yeskiel itu dibawa Roh Kudus, dibawa Roh Tuhan, ya, tentunya didampingi para malaikat juga, ya. Kalau bertanya kan yang menjawab malaikat, ya toh. Nah, dibawa ke Yerusalem. Terima kasih Tuhan. Kemudian kita akan membaca 1 Korintus pasal 5 ayat 3 dan 4.
Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia dan telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita bertumbuh dalam roh, namun bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Terus ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, jadi Rasul Paulus melakukan panatas, binasa tubuhnya, tetapi ya rohnya itu diselamatkan pada hari Tuhan. Artinya pada detik-detik terakhir dalam pemberontakannya itu dia sempat bertobat. Nah, Rasul Paulus tidak hadir secara badani, tetapi hadir di dalam roh. Dan tentunya di dalam jemaat Korintus itu ada juga yang memiliki kemampuan melihat kehadirannya Rasul Paulus. Sehingga ayat 4 dikatakan bila mana kita berkumpul di dalam roh. Nah, berarti di jemaat Korintus itu ada yang punya poncondrio, yang bisa melihat kehadirannya Rasul Paulus, sehingga mereka itu bersama-sama menyerahkan orang tersebut kepada iblis. Ya, kita baca Kolose pasal 2 ayat 5. Meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Terima kasih. Rasul Paulus itu untuk menggembalakan jemaat yang banyak itu, dia seringkali tidak hadir secara tubuh. Ya, karena kan jaraknya jauh. Paulus pergi terus keliling-keliling begitu, sehingga dalam besuknya itu banyak kali dilakukan dengan ngerogosukmo untuk melihat ya bagaimana jemaat itu taat, tertib, hidup menurut firman atau tidak. Lah, dia datang di dalam roh, ya. Ketika melihat jemaat Kolose itu, ya ternyata tertib. Ya, teguh imannya. Nah, Rasul Paulus yang sedang ngerogosukmo itu bersuka cita. Ya, Bapak Yesus Tuhan, ini dua contoh dari kehidupan Rasul Paulus. Ya, kita akan melihat ya bahwa Rasul Yohanes itu di dalam menulis kitab Wahyu 22 pasal itu diperolehnya semua penglihatan itu. Kemudian ada saatnya dia bertanya, dia melihat, dia mendengar, dia bertanya. Itu semuanya dilakukan pada saat dia tuh ngerogosukmo, ya. Berarti panca inderanya Rasul Yohanes itu efektif. Dia dikasih karunia mata batin yang kuat, ya. Sehingga ia mendengar, ia juga melihat. Mulutnya dia bisa bertanya, ya. Kita baca Wahyu pasal 1 ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suara-suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ya, terima kasih. Sudah membaca selanjutnya ya, sudah bisa membaca di rumah. Tapi yang tidak saya tegaskan, jadi Rasul Yohanes itu ngerogosukmo. Kalau bahasa Jawanya ya, beneri ing dinane Gusti, aku lagi ngerogosukmo sarta ngrungu swara ana ing mburiku. Bantere kaya suaraning songkong kala songko. Ya, jadi ketika dia sedang ngerogosukmo, ya, beneri berartinya rogosukmo itu menjadi pekerjaannya dari Rasul Yohanes. Lah bertepatan ketika dia itu sedang ngerogosukmo, dia mendengar suara sangkakala tadi. Dan apa selanjutnya ya sudah bisa baca. Tetapi yang saya tekankan ya, orang yang bisa ngerogosukmo itu akan bisa melihat. Ketika dia pergi, dia melihat tubuhnya. Sehingga ada tubuh, ada jiwa roh yang pergi. Ya. Kemudian kita baca juga Wahyu pasal 4 ayat
Yang kedua, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tata berdiri di surga yang di tata itu duduk seorang. ya, padha sanalika aku ngraga sukma la ing swarga ana dampar kapasang lan ana kang pinarak ing dampar mau. Nah, jadi ketika dia sedang ngraga sukma, tapi kalau dalam bahasa Indonesia segera aku dikuasai roh. Ya, seperti Yeskiel tadi dikuasai roh kemudian dibawa, ya. Kita baca juga Wahyu 17 ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu, yang konon bertulis dengan nama manusia. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ya, sajroning ngraga sukma aku nuli kagawa menyang ing pasamunan. Banjur aku weruh ana wanodya nunggang sato abang kang awake sak kujur kacirenan jeneng-jeneng panyenyamah. Endase 7 lan sungune 10. Nah, itu dilihat ketika dia itu sedang ngraga sukma. Terakhir kita akan lihat Wahyu pasal 21 ayat 10. Lalu di dalam roh dia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar tapi tinggi, dan dia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga dari Allah. Ya, bahasa Jawanya tumuli sakjroning ngraga sukma aku digawa munggah ing gunung kang gedhe dhuwur, banjur ditedahi negara gedhe Yerusalem kang suci lagi tumurun saka ing swarga saka Allah. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Ya, kalau kita masuk Dewan Musyawarah Tuhan itu satu. Tetapi Tuhan itu punya badan, Tuhan itu punya jiwa, Tuhan itu punya roh. Ya, seperti kita yang dicipta menurut gambar dan teladan Tuhan. Kita juga punya badan, kita punya jiwa, punya roh. Semoga Roh Kudus menerangi kita semuanya, ya, membawa iman kita semakin disempurnakan. Kita akan pujikan satu pujian, ya, hikmat Tuhan.